Anda kembali di News Siang, pemirsa. Puluhan warga di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur membongkar paksa peti jenazah pasien COVID-19. Minimnya petugas di lapangan membuat aksi brutal warga tak bisa dicegah. Inilah aksi bongkar peti jenazah yang terjadi di Desa Tigasan Wetan, Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Dengan brutal, puluhan warga membongkar peti jenazah almarhum Saidah dan menolak pemakaman dengan protokol COVID-19. Diketahui Saidah meninggal di RSUD Tongas pada Minggu siang dan dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya, pihak keluarga bersedia jika jenazah dimakamkan sesuai standar COVID-19. Namun setelah tiba di pemakaman, warga tiba-tiba berubah pikiran dan membongkar peti jenazah. Minimnya petugas di lapangan membuat aksi warga tak bisa dicegah. Pembongkaran peti jenazah almarhumah Nyonya Saidah di Tigasan Wetan itu dilakukan di luar prediksi Satgas Kecamatan dan Desa. Kenapa? Karena berawal saat mediasi di Rumah Sakit Tongas, keluarga sudah diedukasi bahwa proses pemulasaran akan dilakukan dan disetujui, ya, karena almarhumah memang dinyatakan COVID. Pemirsa, keluarga pasien kanker yang meninggal mendatangi RSUP Haji Adam Malik Medan untuk meminta keadilan. Pasalnya, salah satu keluarga mereka meninggal dengan luka-luka di wajah. Tolong jangan ada yang anarkis. Jadi kita ditarik dia aja. Tolong dipercepat semuanya. Puluhan warga bersama anggota Ormas mendatangi RSUP Haji Adam Malik Medan Sabtu malam. Mereka memprotes kematian Nurmala Tambunan yang dirawat di RSUP Haji Adam Malik. Keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena terdapat sejumlah luka tak wajar di wajah Nurmala. Namun tim dokter menyatakan luka tersebut disebabkan pasien sering tidur dengan posisi miring. Meski telah menjalani mediasi, pihak keluarga tetap melaporkan rumah sakit ke Polrestabes Medan. Dari keterangan-keterangan dokter yang dikasih tahu sama kami, banyak kejanggalan, makanya kami membuat pengaduan laporan ke Polresta Medan supaya ditindaklanjuti secara ranah hukum agar itu jenazah nabur kami supaya diotopsi. Kami minta keadilan. Sebelumnya, Nurmala Tambunan dirawat di RSUP Haji Adam Malik Medan karena menderita kanker stadium 4 dan positif COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tenaga kesehatan menjadi kelompok prioritas untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga. Di Kabupaten Badung, Bali, vaksinasi booster dipusatkan di setiap rumah sakit dan 13 puskesmas dengan target 5.533 tenaga kesehatan. Vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster bagi tenaga kesehatan di Indonesia telah dimulai, termasuk di Rumah Sakit Daerah Mangusada, Kabupaten Badung, Bali. Di rumah sakit ini ada 1.500 nakes yang menjadi sasaran prioritas vaksinasi booster dan setiap harinya sekitar 300 orang menerima vaksin booster. Namun tidak seluruhnya nakes mendapatkan vaksin dosis ketiga ini. Ada sekitar 264 tenaga kesehatan tengah terpapar COVID-19. Ketiga itu adalah pertama, kedua itu jaraknya 90 hari. 3 bulan. 90 hari 3 bulan. Sama juga kalau yang terkena COVID dalam waktu 7 hari, 3 hari memang menunggu proses untuk divaksinasi atau ketiga. Diharapkan vaksinasi dosis ketiga dapat meningkatkan imunitas sehingga seluruh tenaga kesehatan merasa aman saat bertugas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, menurunnya kasus pasien di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Mabes TNI serta Satuan Tugas COVID-19 melepas 120 perwira TNI yang bertugas sebagai tenaga kesehatan. Dengan menurunnya pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Mabes TNI serta Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melakukan pelepasan 120 perwira yang berperan menjadi tenaga kesehatan di Wisma Atlet. Pelepasan 120 perwira pagi tadi menggunakan pesawat Hercules di Lanut Halim Perdana Kusuma.
Pelepasan 120 perwira bertujuan dalam penanganan COVID-19 di berbagai daerah, salah satunya daerah istimewa Yogyakarta. Kemarin diputuskan memang untuk ada bantuan tenaga kesehatan. Oleh karena itu kami selaku Kepala Pusat Kesehatan TNI diperintahkan untuk menyiapkan tenaga kesehatan dan hari ini kita lepas sejumlah 120 tenaga kesehatan terdiri dari 87 dokter umum dan lainnya. Ini saya kira sangat penting bagian dari bantuan TNI kepada penanganan pandemi COVID-19. Nantinya tenaga kesehatan yang sudah dilepas tugaskan di RSDC Wisma Atlet langsung bertugas kembali sebagai vaksinator, serta penanganan masyarakat yang menjalani isoman di daerah yang ditugaskan oleh Panglima TNI. Dari Jakarta, Daneswara Angga Joshua Edmondantes, iNews melaporkan. Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 perdana bagi pengidap kanker. Vaksinasi pada pasien kanker kali ini menargetkan suntikan 1.500 dosis vaksin. Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia bekerja sama dengan Kodam Jaya menyelenggarakan kegiatan vaksinasi COVID-19 perdana bagi pasien kanker di Hall The Springs Club Gading Serpong, Tangerang, Banten. Sejak Minggu pagi, lebih dari 700 pasien disuntik vaksin, sementara target 1.500 dosis vaksin dalam sehari. Ketua Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi Indonesia Dr. Walta Gautama mengatakan pasien kanker berhak menerima vaksinasi COVID-19, mengingat angka kematian bagi pasien kanker yang terpapar COVID-19 mencapai 22%, yaitu lebih tinggi 6 kali lipat dibanding orang normal. Selain itu, berdasarkan penelitian dan literatur, pengidap kanker dinyatakan aman untuk menerima vaksinasi COVID-19. Ternyata angka kematian untuk pasien kanker dengan COVID itu 22%. Jadi kira-kira kan hampir 6 kali lipat, 5 sampai dengan 6 kali lipat angka kematiannya dibandingkan pasien normal. Sehingga karena ketakutan pasien, keraguan, kita berpikir bahwa ayo deh kita cari jalan tengah supaya pasien kanker bisa mau. Karena kita sudah sejak Maret tahun ini. Pasien kanker diharapkan tidak lagi khawatir untuk divaksin COVID. Sementara vaksinasi gelombang selanjutnya akan dilakukan di daerah lain, salah satunya di DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih dalam masa PPKM level 4, ribuan calon penumpang KRL mengular di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kami kembali usai jeda.